adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam artian kita selalu support bahwa jangan sampai perda nanti itu, bahasanya tadi Ketua Katena, jangan sampai perda banci. Dalam artian mesti memang kita berkomitmen bersama bahwa ini adalah produk hukum kita bersama, dan betul-betul kita sudah kaji dan insya Allah betul-betul kita buktikan bahwa akan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, lagi-lagi bahwa apakah ini adalah inisiatif DPRD atau inisiatif dari tim penyusun. Tentu perlu kami sampaikan kepada semua peserta, hubungannya tadi juga dari beberapa peserta, bahwa sebenarnya pada hari ini saya kira kita sudah sepakat bahwa judul kegiatan kita pada hari ini adalah konsultasi publik, bukan pembahasan. Itu yang perlu kita harus sepakati bersama, karena dalam regulasi yang ada nanti akan membahas adalah pemerintah daerah dengan DPRD. Begitulah memang regulasinya. Konsultasi publik ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada stakeholder, termasuk kepada petani kita yang banyak bergelut di lapangan. Tentu diharapkan sekali ada pandangan-pandangan, ada ide-ide cemerlang dalam penyempurnaan untuk muatan Ramperda ini. Oleh karena itu, ini masih panjang perjalanan, dan tadi apa yang diharapkan oleh Pak Kadis bahwa mudah-mudahan ini masih ada beberapa proses, masih ada beberapa diskusi. Dan sudah tadi juga ditegaskan oleh Ketua Bapemperda bahwa lagi-lagi ketika sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah untuk dibahas, sudah juga diserahkan secara resmi oleh DPRD, tentu pemerintah daerah dalam hal ini tentu dinas terkait memberikan pandangan umumnya apa yang perlu disempurnakan. Sebelum itu tentu ada beberapa masukan pandangan dari dari beberapa misalnya stakeholder, termasuk misalnya dari Katena, HKTI, termasuk juga dari pemerintah desa kelurahan, supaya betul-betul minimalisir apa yang menjadi kekurangan dalam muatan Ramperda ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Kakanda Ketua Katena. Sekali lagi bagi kami ini adalah energi positif. Ini menjadi tantangan bagi kami bahwa seharusnya itu anggota DPRD seidealnya itu, terutama Bapemperda, betul-betul juga lebih mencermati, lebih mendalami, supaya kita juga bisa mempertanggungjawabkan bahwa inisiasi kami DPRD ini adalah juga sebenarnya bersumber dari apa yang menjadi kebutuhan aspirasi masyarakat. Dalam reses kami selalu berulang-ulang, selalu yang menjadi pertanyaan kelangkaan pupuk, termasuk juga mungkin apa yang perlu saya juga tegaskan pada hari ini, sebenarnya agak dilema memang Pak Doktor. Paling tidak juga kita ingin memikirkan kondisi hari ini, tetapi juga kita ingin memikirkan kondisi masa depan anak cucu kita. Pilihan kita adalah merumuskan, menginisiasi untuk bisa ditetapkan Ramperda menjadi perda terkait masalah sistem pertanian organik. Karena menurut kami ini adalah sebuah pilihan. Ini adalah sebuah pilihan yang tepat untuk saat sekarang, termasuk lebih-lebih masa depan kita semua. Jadi mohon sekali lagi kepada kita semua, kita berikan semua pandangan-pandangan, ide cemerlang kita supaya penyempurnaannya, termasuk tadi ada beberapa masukan, regulasinya juga perlu ditambah terkait masalah Undang-Undang 41 tahun 2009 terkait masalah LP2B, dan termasuk beberapa tadi yang menjadi masukan. Mungkin tapi Pak Ketua Bapemperda termasuk tim penyusun kita nanti akan diskusikan bersama. Hal yang paling penting mungkin memang adalah saya stressing ini adalah kalau bisa nanti kita pertimbangkan ada juga pasal terkait masalah pendanaan, supaya jelas komitmen pemerintah daerah nanti diharapkan dengan kajiannya bahwa termasuk pelaksanaan sistem pertanian organik ini adalah sumbernya adalah APBD kabupaten, dan termasuk juga sumber pendapatan yang tentu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Dan yang paling penting adalah
aspek masalah pemasarannya mesti lagi dipertegas dalam narasinya dalam Ramperda ini. Kemudian tentu kalau kita ingin pertajam lagi harus melalui dengan peraturan bupati untuk mengakomodir apa yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq washhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Syamsuddin, anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sopeng, dan sekaligus menjawab dan memberikan pandangan bersama terkait harapan-harapan yang tidak disampaikan beberapa pembicara terdahulu. Saya kira kita bisa dapat pahami dan dapat kita mengerti maksud dan tujuan apa yang telah disampaikan oleh Pak Syamsuddin tadi. Mungkin masih ada? Ya, silakan di depan baru di belakang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamiludin, Ketua Katena Kecamatan Labatan. Jadi hanya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Katena, bahkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Sebenarnya penggunaan pupuk organik sebenarnya sudah lama dipromosikan oleh penyuluh-penyuluh kita. Bahkan saya sendiri selaku pelaku utama pernah melaksanakan penggunaan pupuk organik. Tapi karena hasilnya kita harus sabar menunggu 1 sampai 5 tahun baru ada hasilnya. Nah, terkait dengan ini sebenarnya di Kabupaten Sopeng itu boleh dikata 80% adalah petani penggarap. Petani penggarap. Jadi petani itu tidak boleh semuanya dia menggunakan apa, harus ada persetujuan dengan pemilik tanah. Jadi dalam hal ini mungkin barangkali pemilik tanah untuk menyusun rencana ini melibatkan pemilik tanah, bisa melibatkan pemilik tanah. Karena ini kita itu penggarap berada di bawah telunjuk dari pemilik tanah itu. Jadi setelah dengan ada peraturan ini sebenarnya di penggarapnya tolitas selesai lagi. Nasabah kalau pemilik tanah itu yang dia hanya mengharapkan hasil, dia tidak mau pikirkan organik apanya, yang penting hasilnya banyak, hasilnya banyak. Jadi ini penggarap 1 tahun saja hasilnya selalu begitu menurun, mohon maaf diganti. Mohon maaf diganti. Ini kan harus menunggu sampai kalau organik itu bukan seperti extra jos instan, artinya menunggu sampai 5 tahun. Menunggu sampai 5 tahun. Mungkin harapan saya supaya untuk memuluskan ini barangkali bisa melibatkan pemilik tanah atau jendang supaya nafahatoi makada organiknya megalo sebenarnya gelo, tapi prosesnya harus 5 topan apa. Kenapa saya sebenarnya pelaku utama pernah lakukan ini? Ya ujame galungnya sampai 3 tahun saya menggunakan organik, maka dia menegaluiku mapakun bawa silena lebih baik berhenti. Jadi bahaya toh, bahaya juga. Jadi mungkin barangkali perlu melibatkan pemilik tanah. Saya kira itu hanya tambahan dari. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsad, pengurus KTNA Kecamatan Lilirelau, juga sebagai ketua kelompok tani, juga sebagai pelaku utama dalam usaha tani. Pertama-tama
Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja terkait dengan konsultasi publik Ramperda tentang sistem pertanian organik. Saya kira kita semua sepakat bahwa dengan beralih ke organik itu bagus, tanaman juga bagus, hasilnya juga bagus dikonsumsi, karena selain menggunakan organik ini, selain menambah unsur hara dalam tanah, juga bisa mengembalikan sifat fisik tanah. Itu salah satu penggunaan organik ini. Namun terkait dengan pemaparan narasumber tadi, bahwa dengan adanya konsultasi publik Ramperda tentang sistem pertanian organik, dari awalnya disampaikan bahwa apakah peserta ini setuju dengan Ramperda ini. Salah satu peserta yang setuju adalah saya. Tetapi pernyataan tadi disampaikan bahwa ini kembali ke nawaitu. Nawaitunya untuk memberikan bagaimana nanti anak cucu kita akan mendapatkan tanah yang subur lagi. Tetapi dengan nawaitu itu harus kita sinkronkan dengan kesejahteraan petani, karena saya kira dari sekian penanya ini kuncinya di sini, Pak. Petani tidak mau, istilahnya tidak suka menggunakan organik, tetapi yang dia pikirkan itu kesejahteraan mereka. Jadi terkait dengan bab 3 ada pasal 14 tentang insentif dan disinsentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Di sini cuma sarana dan prasarana dengan pupuk subsidi. Yang saya mau kayak saran dengan istilah saya, kasih juga insentif rumah tangga. Karena kenapa? Jangan sampai para lurah desa ini tidak mau warganya akan miskin. Jangan sampai dia menggunakan organik malah mereka tambah miskin. Karena ini perpanjangan waktunya sampai 5 tahun baru bisa kita dapatkan hasilnya. Jadi kalau memang pemerintah betul-betul serius dalam hal ini, tentu harus selektif. Pertama menentukan lokasi. Kemudian yang kedua, petani yang terseleksi itu disejahterakan. Maka petani ini akan bersemangat untuk mengelola usaha taninya. Jangan petani ini berharap ke yang dikelolanya itu. Sehingga dengan bermunculannya seperti itu, mereka akan terpancing. Dengan adanya pertanian organik, maka kita kayak di Cambah, kan 90% di sana. Ahli kami orang Jepang juga ke Sopeng, bahwa ada di Sopeng juga. Karena kenapa? Kalau diserahkan penuh ke petani, saya kira mohon maaf, kami ini Pak butuh kesejahteraan. Kami punya keluarga, kami punya anak untuk bagaimana mereka sekolah. Niatnya ini sangat bagus Pak, sangat bagus. Tetapi sinkronkan dengan kesejahteraan petani itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya kira satu bentuk solusi yang dicoba ditawarkan untuk muatan materi di dalam konsep Ramperda kita ini. Jadi perlu dulu kami, sebelum kami memberikan jawaban bersama Pak Dokter, kami ingatkan bahwa waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 17:08. Tentu Bapak dan Ibu masih ada juga yang belum, termasuk saya, belum sholat asar. Ya. Jadi tadi dari Ketua KTNA Kecamatan Lalabata, jadi dipandang perlu bagaimana mengatur terkait dengan pemilik lahan. Karena pada dasarnya sebagian besar petani kita di Sopen adalah petani penggarap. Di satu sisi tentu petani penggarap hanya berpikir atau berorientasi kepada hasil, tidak berorientasi kepada sejauh mana unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu. Ya, saya kira itu supaya nantinya ada keseimbangan, ada keberimbangan di dalam penerapannya di lapangan. Karena pasti nanti pada
tataran pelaksanaan di lapangan pasti kita temukan hal-hal yang ya bisa menyulitkan kita untuk menerapkan yang namanya pertanian organik itu, karena pasti di satu sisi pemilik lahan mengharapkan hasil yang lebih maksimal, dan tadi kita sudah sepakat bahwa dengan organik pasti hasil tidak lebih baik lah daripada menggunakan organik itu. Kemudian dari Ketua KTNA Lili Rilau, ya terkait dengan ya masyarakat kita ini, kesejahteraan masyarakat, pada prinsipnya memang masyarakat kita juga menghendaki yang seperti itu, bahwa ingin lebih baik, ingin bagaimana agar tanah ini kembali subur seperti dahulu kala. Akan tetapi dia tidak mengabaikan hasil yang ada. Tentu mungkin dibutuhkan semacam insentif-insentif yang dengan sendirinya bisa memancing, bisa merubah pola pikir masyarakat ini dengan cara-cara pendekatan seperti itu. Karena bagaimanapun juga tentu masyarakat kita ini punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga, dan lebih dalam lagi bahwa selaku pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab yang besar untuk kemajuan kemaslahatan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya ya terpapar dengan kemiskinan dan lain-lain sebagainya, tentu kembali kepada pemerintah itu sendiri. Sehingga dua hal ini harus kita kedepankan, yaitu bagaimana agar tataran pelaksanaannya di bawah pertanian organik ini bisa berjalan, di satu sisi kesejahteraan masyarakat. Apakah mungkin bisa diakomodir dalam perda ini terkait insentif kesejahteraan keluarga misalnya? Saya kira seperti itu maksudnya. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan penjelasan tambahan. Terima kasih Pak. Kalau salah saya tadi kasar terduhur ya. Menarik memang, saya sudah sampaikan dari awal kalau kita diskusi ini sangat ya jelimet. Saya dulu mau bercerita pengalaman saya Pak. Saya di Mamuju Utara pertama saya mau lakukan pendampingan. Ini bukan proyek, bukan apa. Saya sebagai akademisi punya tanggung jawab moral. Ya, saya dari awal saya katakan saya ini anggota Mapurina. Diundang dengan tidak diundang, itu saya harus sosialisasikan namanya pertanian organik, menggunakan dalam bentuk apapun, ya, karena itu adalah tanggung jawab saya. Kalau saya sudah sampaikan, ya sudah lepas, karena memang saya sudah terpatri di jiwa saya bahwa sesungguhnya memang itu suatu keharusan bahwa pertanian organik itu harus kita lakukan. Saya cerita dulu, refleksi. Di Pasangkayu itu bupatinya itu saudara saya, maksud saya mulai dari semester 1 sampai akhir selesai. Kemudian yang Bang Gai itu juga junior saya, ketua DPRD Jeneponto, Takalar juga adalah junior saya. Itu selalu memanggil saya untuk bicara tentang begini, tapi saya tidak mau Pak. Kemarin juga malam saya tiba itu karena saya menguji insinyur. Sekarang insinyur itu Bapak Kadis jangan gunakan pendamping atau kegiatan-kegiatan proyek, istilah dalam petiknya itu kalau tidak profesi Pak. Ya, harus punya profesi insinyur. Saya menguji insinyur seluruh Indonesia mulai dari rektor dan lain-lainnya dari berbagai kabupaten kota. Hanya saja saya sampaikan, saya mau bicara begini, saya disuruh keluar Pak dari gedung aula itu hari Bapeda. Bapak dari mana? Ini dari akademisi. Ya, mau bicara organik, enggak usah. Saya lebih pintar daripada Bapak. Saya diusir Pak. Kalau ini masih penting, kita masih bisa berdialog. Karena kan lebih awal saya sudah katakan, kalau belum ini Pak, dan ini, yakin belum bisa. Karena dari sini Pak, tadi seperti tanah, penggarap, tanahnya harus yang punya tanah harus diadvokasi memang dulu, supaya dia bilang, jangan kau lakukan usaha tani di atas tanahku, kalau bukan organik kau lakukan. Dan nanti akan sebaliknya begitu Pak. Bukan yang sekarang, jangan kau lakukan kalau bukan anorganik. Tapi kalau itu semua diadvokasi akan kembali, ya. Tapi perlu proses. Karena kenapa? Bukan sekarang kita mau tanam pondasi apa yang kita lakukan dengan Nawa itu yang sekarang ini. Tentang proyek apa dan yang lain itu. Karena kenapa? Di Mamuju pada saat di Pasangkayu pada saat itu saya bilang begini. Oke, saya pulang. Tapi kapan ada Ramperda keluar tidak ada naskah akademiknya, kami juga akademisi akan protes. Silakan Bapak ini yang bicara tadi mau usir saya siapa? Dia bilang ada dari lurah, ada dinas. Bikin naskah akademik ludis, lurah dinas. Karena yang bikin naskah akademik adalah akademisi Pak. Tidak bisa keluar itu aturan Pak, kalau mau melalui naskah akademik itu harus akademisi. Saya itu adalah sebagai akademisi. Saya dimintai karena ada diskusi selama ini. Masyarakat saya dari DPR, masyarakat saya begini. Kami ini hanya bagian kecil dari bapak-bapak.
Saya juga sudah banyak pengalaman dengan organik di daerah-daerah mana. Yang Bapak lakukan itu sebenarnya adalah bukan bertani organik, tetapi melakukan budidaya pupuk organik. Ini yang perlu dipahami, Pak. Bapak melakukan budidaya pertanian dengan menggunakan pupuk organik, tapi tidak bertani organik. Ini pengalaman saya, Pak. Ini pengalaman saya. Oleh karena itu, karena ini naskah akademik, yang bikin adalah akademisi. Tapi tidak ada itu yang tadi, Pak. Saya diminta, saya punya hubungan emosional dengan di sini, dengan diskusi dengan anggota dewan dari berbagai pengalaman yang ke daerah, dan juga punya studi banding di beberapa daerah, Pak, teman-teman di dewan. Sehingga mengakomodir itu, sehingga endingnya lahir yang begini. Baru kita ujikan, ya, bukan tadi disampaikan yang masih panjang perjalanannya. Oleh karena itu semua saran dan kritikan yang sifatnya, kalau kritikan itu dijadikan sebagai saran pembanding untuk kesempurnaannya ini, ya, karena yang melakukan nanti di bawah itu adalah bapak-bapak, ya, bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu secara pribadi, secara keluarga, tanggung jawab saya itu memang adalah mengkampanyekan sistem pertanian organik di Indonesia, ya, karena saya bukan wilayah domain saya di Sulawesi Selatan, bukan di Makassar, bukan di apa, tapi saya juga bahagian daripada anggota Mapurina. Tapi di sini secara institusi, ya, kami, bukan saya, ya, kami menyusun itu, bukan saya. Dan ini yang kita minta. Alhamdulillah telah banyak, Pak, ya, kita rekam, kita terima kasih banyak. Dan tadi yang menarik itu yang terakhir, ya, itu memang harus ada penstimulus, Pak. Itu perlu dipertimbangkan, karena yang kita mau lakukan ini, Pak, bukan sekarang yang mau dinikmati, bukan 5 tahun yang akan datang, tapi generasi kita menstimulus untuk menuju, ya, setelah ini misalnya aturan kita laksanakan, maka harus ada perhatian ke situ, Pak, ya, Pak Dewan, untuk masyarakat kita. Dan yang perlu diklarifikasi tadi, bahwa yang 5 tahun itu tanda petik, Pak, bukan produk, ya. Jadi kalau tanah mau diresiliensi dari degradasi untuk mengkapitalisasi kembali nutrisi atau memperbaiki, ya, sumber daya untuk carrying capacity-nya itu tanah, maka perlu perbaikan 5 tahun, ya, bukan 5 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati itu pertanian organik. Tidak, artinya lahan itu kalau mau diperbaiki 5 tahun baru bisa normal. Saking sakitnya kita punya lahan sekarang, butuh waktu. Kalau misalnya produk organik itu teorinya 5 tahun dikelola, tetapi selama setiap musim panen tidak ada masalah. Tapi untuk menuju ke sertifikasi itu ada standarnya, Pak. Nah, itu maksudnya. Bukan 5 tahun baru ada kita hasil dapat, enggak, bukan itu. Setiap musim panen ada hasil, ya. Tapi menuju ke produk organik itu butuh proses. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Ini menjadi suatu rekaman dan menjadi pertimbangan kita ini semua nanti menjadi pelaku, ya, kita ini semua menjadi pelaku. Saya juga sebagai pelaku, ya. Jadi saya mohon maaf, ini bukan inisiatif saya sendiri, ya. Saya dimintai juga dengan diskusi-diskusi, dengan berkumpulnya kami untuk menyusun naskah ini, karena yang menyusun adalah kami dari akademisi. Saya kira itu, Pak, minta maaf, ya. 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 Terima kasih, Pak Dokter. Jadi saya kira menjadi resume rapat tadi, setidaknya dipandang perlu ada, sebagaimana yang disampaikan juga Pak Samsudi tadi, aspek pendanaan. Jadi mungkin nanti ada bab, ada pasal nanti yang mengatur khusus terkait dengan pendanaan. Ya, karena yakin dan percaya bahwa ketika tidak dilakukan stimulus kepada masyarakat, pasti penolakan untuk menerima program ini, pelaksanaan perda ini saya kira agak sulit kita. Ya, saya kira seperti itu. Saya kira itu yang lebih utama barangkali. Terima kasih atas ide-idenya ya tadi sampaikan tadi. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Masih ada cukup? Ya, alhamdulillah. Ya, untuk sementara Bapak dan Ibu, jadi bukan kali ini saja kita butuhkan masukannya, dan saya kira dengan adanya lembaran ini yang Bapak terima, tentu bisa memberikan masukan-masukan ke kami dan kepada Pak Kadis juga sendiri mungkin, karena tiap kali ketemu dengan petani, ketua kelompok tani, bisa menyampaikan bahwa ada rancangan perda ini, mungkin ada masukan, nantinya pada pembahasan selanjutnya ketika tiba saatnya dibahas ini, saya kira lebih melengkapi kita punya rancangan perda. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Doktor, Kabah Hukum, Pak Kadis, dan seluruh stakeholder, Ketua KTNA, HKTI, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa, dan seluruh sekretariat DPRD yang telah terlibat dalam uji publik ini.
Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai sebuah amal ibadah bagi kita. Insyaallah, amin. Dan tentu kami mewakili atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf bila mana pada uji publik ini ada kekeliruan, ada hilap kata maupun sikap dan tentu atau gestur-gestur dari kami yang tidak berkenan, sekali lagi kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.